Halo teman-teman, perkenalkan namaku Stefani Indah Tamara Afinta. Di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai interaksi obat dan makanan pada lansia yang memiliki riwayat diabetes. Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi, diabetes adalah penyakit metabolisme kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah akibat tubuh mengalami resistensi terhadap insulin. Insulin sendiri merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta di pankreas dan memiliki peran penting dalam proses metabolisme glukosa di dalam sel tubuh. Faktor yang dapat meningkatkan resiko diabetes itu seperti genetik, obesitas, serta faktor usia karena proses penuaan dapat menyebabkan penurunan sensitivitas insulin dan menurunnya kemampuan tubuh dalam memetabolisme glukosa. Selain itu, hipertensi, kurangnya aktivitas fisik, kadar HDL kolesterol yang rendah, stres, dan riwayat diabetes gestasional juga dapat berperan sebagai faktor penyebabnya. Pada pasien diabetes, khususnya pada lansia, interaksi obat dan makanan sangat penting karena terapi yang berlangsung lama dan penggunaan banyak obat sekaligus sering terjadi. Nah, interaksi obat makanan ini terjadi ketika makanan tertentu mempengaruhi cara kerja obat di dalam tubuh, baik meningkatkan efek samping, menurunkan efektivitas, atau bahkan menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan. Pada pasien diabetes yang mengonsumsi banyak obat, resiko interaksinya lebih tinggi karena banyak mengkonsumsi obat dan variasi pola makan. Contoh interaksi obat dan makanan yang pertama itu obat diabetes oral seperti metformin dan sulfonylurea jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi karbohidrat dapat mempengaruhi kontrol gula darah sehingga menyebabkan hipoglikemia atau hiperglikemia. Metformin juga dapat menurunkan penyerapan vitamin B12 dan folat dari makanan yang dapat mengakibatkan pasien beresiko mengalami defisiensi vitamin 12, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan anemia dan gangguan saraf. Yang kedua ada obat statin, yaitu obat penurun kolesterol. Jika dikonsumsi dengan jus anggur dapat meningkatkan kadar obat dalam darah sehingga resiko efek samping meningkat. Yang ketiga ada obat antikoagulen yang jika dikonsumsi dengan makanan tinggi vitamin K seperti sayur hijau dapat mengganggu efektivitas obat. Yang keempat ada thiazolidinedion seperti pioglitazone dapat menyebabkan tulang menjadi lemah dan mudah patah, terutama jika seseorang yang menggunakan itu memiliki asupan kalsium dan vitamin D yang rendah dari makanan atau suplemen yang dikonsumsi. Jadi kurangnya kalsium dan vitamin D dapat memperparah efek samping obat tersebut terhadap tulang. Yang kelima ada obat antihipertensi yang jika dikonsumsi dengan makanan tinggi natrium dapat mengurangi efektivitas obat penurun tekanan darah yang sering juga dikonsumsi pasien diabetes. Banyak juga pasien diabetes yang menggunakan obat antidiabetik sehingga tidak mendapatkan asupan kalsium, vitamin D, dan magnesium yang cukup dari makanan sehingga dapat berisiko pada kesehatan tulang dan metabolisme tubuh. Nah, itu tadi sedikit informasi dari aku mengenai interaksi obat dan makanan pada lansia yang memiliki riwayat diabetes. Buat teman-teman, jangan lupa ya jaga pola makan dan perhatiin juga obat yang dikonsumsi biar tetap sehat terus. Sekian dulu penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Dadah!